Shalom adik-adik semua. Ya, ketemu lagi sama Lausok Melisa. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah memasuki tahun 2022 ya. Nah, selama 1 tahun kemarin Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah menyertai kita dengan kasih-Nya. Sekarang sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang tahun kemarin. Tuhan, sekarang memasuki tahun yang baru, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami hati yang taat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau nyanyikan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita bangkit berdiri semua yuk, kita pakai gerakan. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang memasuki tahun 2022 kita harus punya komitmen yang baru. Kita harus punya semangat yang baru untuk mengikuti Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Iya, kita ikut Tuhan Yesus harus dari hati ya, nggak boleh karena kita ikut-ikut teman atau karena hadiah, itu nggak baik. Nah, kita mau nyanyikan sama-sama lagu Aku Mau Ikut, bukan ikut-ikutan. Masih bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan.
Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar lagu Mandarin. Judulnya How Awesome You Are. Kita sama-sama belajar ya, kita tonton videonya, kita sama-sama belajar bersama. Yuk. 伟大奇妙神，宇宙创造主，在你眼
Yuk anak-anak, sebelum sama-sama kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita masuk dalam tema melayani juru selamat. Lause mau ajak anak-anak semua untuk buka Alkitab dari Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19. Sudah dibuka semuanya? Oke, Lause akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dengan satu tema, jalan serta Yesus. Kita mau belajar dari kisahnya Petrus. Tapi sebelum itu, Lause punya permainan buat anak-anak semua. Jadi, Lause akan berikan instruksi, akan berikan perintah. Jikalau Lause berkata, jalan serta Yesus, anak-anak semua harus menggerakkan kakinya seperti ini. Jalan serta Yesus. Bisa ya? Tapi, kalau Lause berkata, jalan, anak-anak boleh jalan atau tidak? Tidak. Jadi kalau ada kalimat jalan serta Yesus, semuanya langsung sikap berdiri dan berjalan. Oke? Kita mulai, kita latihan dulu yuk. Jalan serta Yesus. Tuh, 2, 3, 4. Oke, good. Sekarang sekali lagi. Jalan serta Yesus. Tuh, 2, 3, 4. Jalan. Oke, semuanya pintar. Kita mulai permainannya ya. Ingat, anak-anak berjalan ketika ada perintah jalan serta Yesus. Mulai. Jalan serta Yesus. Oke, good. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus. Lompat. Oh, ada yang lompat. Oke, anak-anak boleh duduk. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2022 ini. Nah, kita mau simak kisah tentang Petrus. Anak-anak ingat Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus berapa kali ya? Betul, 3 kali. Dan hari ini Lause mau ngajak setiap kita untuk kilas balik ke belakang. Bagaimana dulu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus.
datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ayat hafalan. Tuhan adalah benteng hidupku. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Nah, kita bisa lihat tadi di filmnya, di videonya, Petrus itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Ketika ada 3 orang yang bertanya kepada Petrus, apakah kamu murid dari Yesus? Petrus malah mengatakan, tidak, aku tidak mengenal Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan hati Petrus sangat sedih ketika dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah dan dosa. Tapi anak-anak, kisah Bapak Petrus itu tidak berhenti sampai Petrus menyangkal Tuhan Yesus saja. Setelah itu, Yesus mati, dikubur, lalu bangkit untuk menyatakan bahwa Yesus mengasihi Bapak Petrus. Jadi, walaupun Bapak Petrus sudah menyangkal 3 kali, Yesus tetap mengampuni dan mengasihi Bapak Petrus. Nah, suatu hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus dan para murid mereka pergi ke sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Di situ mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang mula-mula anak-anak, yaitu menjadi penjala apa? Penjala ikan. Jadi mereka menjala ikan. Ketika mereka sudah sampai di tengah danau, lalu mereka sudah mulai untuk menjala ikan. Dari kejauhan, dari pinggir danau, tiba-tiba ada satu sosok yang menyapa mereka. Satu sosok yang kayaknya mereka kenal nih. Sepertinya aku kenal. Aduh, ini siapa ya? Ini seperti peristiwa yang tidak asing lagi ya. Nah, ternyata Petrus mengenali siapakah sosok yang memanggil-manggil mereka dari pinggir danau. Petrus yakin sekali bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Maka Petrus segera lompat ke dalam air, lalu dia berenang dengan cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Dan benar, ternyata yang memanggil dan menunggu mereka di pinggir danau adalah guru yang mereka kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Lalu mereka berbincang-bincang. Mereka menyiapkan api unggun, lalu membakar ikan, mengadakan satu perjamuan makan yang sangat sederhana di pinggir danau. Ketika sedang berbincang-bincang, Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan kepada Petrus yang ditanyakan sebanyak 3 kali. Pertanyaannya adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Wah, Petrus menjawab, tentu Tuhan, engkau tahu. Lalu Yesus berkata lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya untuk yang keduanya 2 kali. Terus Petrus menjawab, tentu Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus bertanya yang ketiga kali lagi anak-anak. Nah, waktu Yesus bertanya yang ketiga, tiba-tiba Petrus teringat akan peristiwa yang lalu. Sewaktu dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Wah, hati Petrus sangat sedih. Dia merasa, aduh Tuhan, ampuni aku, sudah pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan justru bertanya,
Simon anak Yohanes atau Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Dan tahukah anak-anak Petrus menjawab apa untuk yang ketiga kali? Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kali ini Petrus menjawabnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah artinya Petrus menjadi gembala kambing domba, Laushe? Tidak. Artinya Petrus diminta untuk membina, memberitakan Injil kemanapun Petrus pergi. Lalu menolong jemaat-jemaat Kristus untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus. Setelah berbincang-bincang, pada akhirnya Tuhan Yesus berkata demikian kepada Yesus, ikutlah aku. Wah, satu permintaan yang indah ya. Tuhan meminta Petrus untuk tetap mengikut dia kemanapun Tuhan Yesus mengutusnya. Tuhan Yesus tetap mau mengasihi, bahkan memakai Petrus yang sudah berdosa ini untuk melayani Tuhan Yesus dan berjalan beserta dengan Tuhan Yesus seumur hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi Petrus, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi engkau dan saya. Tuhan sudah menebus hidup kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Untuk itu hari ini Tuhan Yesus pun berkata kepada kita, hai anak-anak, Komisi Anak Gereja Kalam Kudus Solo, ikutlah aku. Anak-anak ada yang mau ikut Tuhan Yesus? Yang mau ikut Tuhan Yesus mungkin boleh angkat tangan semuanya. Oke, good. Kita mulai hari ini mau berjalan mengikut Tuhan Yesus dan berjalan beserta dengan Yesus. Kita mulai hafalan yuk. Dari Yohanes 21 ayat 19b. Yohanes 21 ayat 19b. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nama Petrusnya kita ganti nama kita ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Laushe, ikutlah aku. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau berjanji untuk selalu mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Kami juga berjanji untuk selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa taat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan rasa terima kasih dan dengan rasa yang penuh dengan syukur. Sambil kita nyanyikan hatiku untuk Tuhan. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang
bebaskanku. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan kau takkan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan kau takkan menyesal. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami. Engkau sudah memberkati kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih untuk semua kasih dan penyertaan-Mu kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan taburkan hari ini dapat bertumbuh dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik.